Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya? Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai silabus tematik SD atau MI. Nah, di sini kami beranggotakan saya sendiri, Mei Eka Prasasti, dan juga dua teman saya, Mohriza Saputra dan juga Firda Ainikmah. Silakan disimak. Dan yang pertama, saya akan membacakan pengertian silabus. Istilah silabus dapat didefinisikan sebagai garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi materi pelajaran. Silabus kurikulum 2013 adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema yang mencakup kompetensi. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa silabus didefinisikan sebagai rencana pembelajaran yang mencakup SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Selanjutnya, manfaat silabus. 1. Sebagai pedoman atau acuan bagi pengembangan pembelajaran lebih lanjut, yaitu dalam penyusunan RPP, pengelolaan kegiatan pembelajaran, penyediaan sumber belajar, dan pengembangan sistem penilaian. Yang kedua, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok program yang akan dicapai dalam suatu mata pelajaran. Yang ketiga, sebagai ukuran dalam melakukan penilaian keberhasilan suatu program pembelajaran. Yang keempat, dokumentasi tertulis written document sebagai akuntabilitas suatu program pembelajaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Reza Saputra. Silahkan. Prinsip-prinsip silabus. Dalam pengembangan silabus perlu dipertimbangkan beberapa prinsip. Prinsip tersebut merupakan kaidah yang akan menjiwai proses pembelajaran. Adapun prinsip pengembangan menurut BNSP 2006 silabus adalah sebagai berikut. Yang nomor 1 ilmiah, yaitu keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang nomor 2 relevan, yaitu cakupan kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian. Yang ketiga sistematis, yaitu komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat konsisten, yaitu adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. 5. Memadai, yaitu cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. 6. Aktual dan kontekstual, yaitu cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, serta seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh fleksibel. Fleksibel yaitu keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi dalam sekolah dan tuntutan masyarakat. Perubahan sekolah. 8. Menyeluruh, yaitu komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi. Selanjutnya, pengembangan silabus pembelajaran tematik. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah melalui kelompok musyawarah guru mata pelajaran atau pusat kegiatan guru dan dinas pendidikan. Adapun pengembangan silabus pembelajaran tematik adalah sebagai berikut. Yang ke-1, disusun secara mandiri oleh guru sejauh guru yang bersangkutan mampu mengenai karakteristik peserta didik, kondisi sekolah dan lingkungannya. Yang kedua, apabila guru mata pelajaran karena suatu hal belum dapat melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah tersebut. Yang ketiga, di SD maupun MI, semua guru kelas 1 sampai kelas 4 kelas 6 menyusun silabus secara bersama. Yang keempat, sekolah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri sebaiknya bergabung dengan sekolah-sekolah lain melalui forum MGMP dan PKG untuk bersama-sama mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah.
Yang kelima, Dinas Pendidikan setempat dapat memfasilitasi penyusunan silabus dan membentuk suatu tim yang terdiri dari para guru berpengalaman di bidangnya masing-masing. Saya sendiri akan menjelaskan materi tentang komponen dan juga langkah-langkah dalam menyusun silabus pembelajaran. Jadi teman-teman, sebelum kita membuat atau menyusun sebuah silabus pembelajaran, kita perlu tahu, kita perlu memahami dan juga memperhatikan apa saja kira-kira komponen yang menyusun sebuah silabus dan juga bagaimana sih langkah-langkah dalam menyusun silabus pembelajaran. Di sini, komponen silabus pembelajaran terdiri dari beberapa unsur. Ada 9 unsur, yaitu yang pertama adalah identitas silabus. Jadi sebuah silabus itu harus mempunyai identitas, harus memiliki identitas yang jelas yang harus dicantumkan di bagian awal. Yang kedua, ada standar kompetensi. Yang ketiga, ada kompetensi dasar. Yang keempat, ada materi pokok atau pembelajaran. Yang kelima adalah kegiatan pembelajaran itu sendiri. Yang keenam, ada indikator. Dan yang ketujuh, ada penilaian. Yang kedelapan, alokasi waktu. Dan yang kesembilan adalah sumber belajar. Jadi, jika teman-teman mau membuat atau menyusun sebuah silabus pembelajaran, kesembilan unsur ini harus ada dan harus tercantum atau tercakup dalam silabus pembelajaran tersebut. Jika ada satu atau beberapa komponen yang tidak tercantum dalam silabus, maka silabus tersebut bisa dikatakan belum lengkap atau kurang sempurna. Nah, selanjutnya, kalau kita sudah mengetahui apa saja komponen dari silabus, selanjutnya bagaimana sih cara atau langkah-langkah dalam menyusun sebuah silabus pembelajaran? Oh iya teman-teman, sebelum kalian membuat atau menyusun silabus, perlu diperhatikan, kita harus terlebih dahulu mencantumkan atau menuliskan secara jelas beberapa hal seperti nama sekolah, mata pelajaran, lalu ditujukan untuk kelas berapa, silabus untuk semester berapa, dan juga alokasi waktu yang dibutuhkan. Lalu setelah selesai mencantumkan beberapa hal tersebut, baru kita bisa memulai langkah-langkahnya. Langkah menyusun silabus yang pertama, kita harus mengkaji standar kompetensi dan juga KD-nya atau kompetensi dasarnya. Nah, mengkaji SK dan juga KD ini bisa kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama, kita bisa mengurutkan berdasarkan tingkat kesulitan materi. Jadi tidak harus selalu sesuai dengan SI atau standar isi. Yang kedua, kita bisa mengkaji melalui keterkaitan antara standar kompetensi dan juga kompetensi dasarnya. Dan yang ketiga, kita bisa mengkaji dengan melalui keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Jadi tidak satu mata pelajaran saja. Cara yang kedua adalah mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Nah, dalam mengidentifikasi materi pokok ini ada beberapa hal atau bisa dibilang banyak yang perlu dipertimbangkan. Seperti yang pertama, potensi dari peserta didik. Yang kedua adalah relevansi dengan karakteristik daerah. Yang ketiga, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual dari peserta didik. Selanjutnya, yang keempat, kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang kelima, struktur keilmuan. Yang keenam, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran yang kita buat. Yang ketujuh, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Dan yang terakhir, kedelapan, yaitu alokasi waktu. Langkah menyusun silabus yang ketiga adalah mengembangkan kegiatan pembelajaran. Nah, dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran ini, kita juga harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kegiatan pembelajaran itu disusun untuk memberikan bantuan kepada para peserta didik, khususnya bagi guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Yang kedua, kegiatan pembelajaran harus memuat rangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta didik yang diuraikan secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Yang ketiga, penentuan urutan dari kegiatan pembelajaran harus sesuai atau disesuaikan dengan hierarki konsep materi pembelajaran. Dan yang terakhir, perumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal harus mengandung 2 unsur penciri, yaitu kegiatan siswa dan juga materi. Langkah menyusun silabus selanjutnya yang keempat, yaitu merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator ini dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional. Langkah selanjutnya yang kelima, yaitu kita harus menentukan jenis penilaian yang akan kita lakukan. Nah, apa saja yang perlu kita lakukan dalam menyusun penilaian ini? Yang pertama yang harus diperhatikan adalah penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Yang kedua, penilaian harus menggunakan acuan kriteria. Yang ketiga, sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. Yang keempat, hasil penilaian yang kita dapat itu untuk menentukan tindak lanjut. Yang kelima, sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Nah, baiklah teman-teman, selesai sudah sedikit uraian dari saya mengenai komponen dan juga langkah-langkah dalam membuat atau menyusun silabus pembelajaran. Jadi teman-teman, kalau ingin membuat silabus atau menyusun silabus,
Jadi jangan sampai saat kita menyusun atau membuat silabus ada satu atau beberapa komponen yang tidak kita cantumkan, karena itu akan membuat silabus yang kita buat menjadi tidak lengkap atau kurang sempurna. Dan kita harus benar-benar memperhatikan langkah-langkah dalam menyusun silabus dengan baik dan benar. Nah, baiklah teman-teman, semoga sedikit uraian dari saya ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Dan untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman membaca materi dari kelompok kami yang sudah kami share kepada teman-teman semua di grup masing-masing. Jangan lupa ya teman-teman, do the best and be smart reader. Stay healthy. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.